Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Makanya para jemaah sekalian, mari kita bersama-sama menambah ilmu berkaitan dengan i'jazul Quran, kehebatan Al-Quran, kesaktian Al-Quran. Dari sekian mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, maka mukjizat itu segera hilang dengan selesainya masa kenabian, kerasulan nabi tersebut. Nabi Musa punya tongkat, dilempar menjadi ular, dipukulkan ke lautan menjadi jalan raya. Setelah Nabi Musa wafat, mukjizat itu selesai. Nabi Isa juga demikian, bisa menghidupkan orang mati biiznillah, bisa menyembuhkan ribuan orang yang buta permanen dari lahir biiznillah. Mukjizat tersebut selesai setelah wafatnya Nabi Isa, setelah beliau selesai jadi rasul. Nabi Ibrahim juga demikian. Tapi Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa mukjizat, dan mukjizatnya yang masih terasa hari ini dan akan terasa sampai kapanpun, yakni Al-Quranul Karim. Kita bertanya, apa itu mukjizat? Saya kutip di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, diterangkan bahwa mukjizat itu adalah amrun khariqun lil 'adah, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan manusia, di luar jangkauan manusia, di mana mukjizat tersebut terjadi maqrunun bitahaddi, bersamaan dengan pengakuan bahwasanya saya adalah rasul, saya utusan Allah. Apa buktinya? Ini tongkat jadi ular, tongkat dipukulkan menjadi lautan, ada orang mati bisa dihidupkan. Ini adalah mukjizat, saya adalah rasul. Jadi seakan-akan mukjizat ini bersuara orang ini benar. Nabi Musa mengaku saya Rasulullah, Nabi Isa mengaku saya Rasulullah, Nabi Muhammad mengaku saya Rasulullah. Maka dengan adanya mukjizat, mukjizat itu mengakui ini orang benar. Shadaqa abdi, benar orang ini. Maka para jemaah sekalian, mukjizat itu salimun minal mu'aradah, selamat daripada orang yang melawan. Artinya tidak mampu terkalahkan, tidak bisa terkalahkan. Itu mukjizat. Nah, dari sekian mukjizat itu, wahia imma hissiyatan wa imma aqliyatan. Mukjizat itu ada yang bentuknya itu bisa diraba dengan panca indera. Seperti ada orang bisa disembuhkan dari penyakit kusta, dari penyakit buta, dihidupkan setelah mati, bisa diraba. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, bisa dilihat. Tapi wa imma aqliyatan, ada kalanya mukjizat itu akli, kita bisa rasakan dengan hati, bisa dirasakan dengan logika. Wa aktsaru mu'jizati Bani Israil kanat hissiyatan, dan rata-rata mayoritas mukjizat yang terjadi di zaman Bani Israel dulu, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Ibrahim, lah ini para jemaah sekalian, rata-rata itu hissiyatan. Mukjizatnya itu bisa diraba, bisa dilihat. Karena apa? Libaladatihim,
wa qillati basiratihim, karena rata-rata mereka itu intelektualnya rendah dan mohon maaf hatinya itu keras, sehingga itu lebih gampang. Misalnya mereka pernah minta kepada Nabi Musa alaihissalam di saat ada orang yang meninggal tidak diketahui siapa yang membunuh. Akhirnya mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalam agar ditunjukkan siapa yang membunuh. Minta kepada Allah. Nah, akhirnya di dalam surat Al-Baqarah dikatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Saya memerintahkan kamu semua agar menyembelih sapi. Lah ini kan hissiyatan, bisa diraba para jemaah sekalian. Wa aktsaru mu'jizati hadhil ummah, adapun mayoritas mukjizat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu aqliyah. Itu adalah logika. Mukjizat yang berkaitan dengan akal hati kita. Li farati dzakaihim wa kafali afhamihim. Karena rata-rata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu fahamnya sempurna dan cerdas-cerdas. Lah ini para jemaah sekalian termasuk Quran. Wa mu'jizatil Quran tusyahadu bil basirah. Mukjizat Al-Quran itu bisa dirasakan dan disaksikan dengan mata hati kita, dengan akal kita, dengan logika. Fayakunu man yatba'uhu li ajliha aksar, makanya orang yang ikut itu lebih banyak daripada umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Musa tidak sebanyak umat Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim tidak sebanyak umatnya Nabi Muhammad, pengikutnya itu. Karena apa? Karena umat Nabi Muhammad punya mukjizat yang sampai hari ini bisa dirasakan. Lah ini bisa dipikir dengan hati dan dipikir dengan akal kita. Karena itu para jemaah sekalian, sekali lagi walladzi yushahadu bina'il aqlak baqin yushahidu kullu man ja'a ba'dal awal mustafirran. Sedangkan mukjizat yang sampai kepada kita berupa Al-Quran ini adalah mukjizat yang terus akan bisa dirasakan sampai hari kiamat. Maka para jemaah sekalian, sedikit saya akan menjelaskan apa saja Pak Kiai mukjizat, kesaktian, kehebatan daripada Al-Quran. Yang pertama para jemaah sekalian, Al-Quran itu kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Al-Quran itu adalah kalamullah, di mana kalau kita ini membaca dan mendengarkannya tidak pernah merasa bosan. Itu Al-Quran. Coba Bapak rasakan sendiri, kalau Bapak tidak menghatamkan, tapi paling tidak Bapak itu membaca surat Al-Fatihah sehari semalam dalam sholat itu 17 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 17 kali kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa kali? Minim 17 kali. Apalagi yang membaca seperti ustadz kita, suaranya merdu, suaranya bagus, tidak merasa bosan. Inilah keanehan dan kehebatan Al-Quran. Beda dengan bacaan-bacaan yang lain, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, syair-syair. Ada masanya seneng, tapi tidak lama kemudian bosan kita. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berulang-ulang tidak bosan, itu aneh iya, ajaib iya. Kenapa? Karena memang diantara daripada kemukjizatan Quran, kehebatan Quran, keanehan Quran adalah kalau kita mendengarkan kita tidak merasa bosan. Yang nomor dua para jemaah sekalian, Al-Quran itu dijamin kemurniannya oleh Allah.
dijamin keasliannya oleh Allah. Kalau berbicara kitab suci, ada 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Ada Zabur, ada Injil, ada Taurat, dan ada Al-Quran. Terhadap Injil, Zabur, Taurat, kalaulah masih ada berkeliaran di dunia ini, kita la nusaddiquhu wa la nukadzibuh. Kita tidak membenarkan 100%, juga tidak mendustakan 100%. Karena ternyata kalau kita mau telusuri dengan serius, di dalam kitab-kitab tersebut tidak lepas daripada distorsi, tidak lepas daripada upaya orang merubah terhadap kitab suci tersebut. Tetapi Al-Quran tidak. Al-Quran dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna, sesungguhnya kami, nahnu nazzalna dzikra, kami yang menjalankan, kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya maksudnya Allah adalah orang yang akan menjaga kemurnian keaslian Al-Quran. Makanya para jemaah sekalian, 1400 tahun yang lalu sampai detik ini, kalau ada orang yang berani ngotak-ngatik, merubah, menambah, mengurangi isi daripada Al-Quran, suratnya atau hurufnya, pasti ketahuan. Bagaimana mekanisme Allah Ta'ala mengetahui, menjaga daripada kemurnian Al-Quran? Dengan banyaknya diantaranya, dengan banyaknya hafidh dan hafidhah di seluruh dunia. Saya dengar di Jakarta Islamic Center banyak imam-imam yang hafal Quran. Ini bagian penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kemurnian Al-Quran. Kalau sekarang para jemaah sekalian, mungkin ya, saya nggak tahu, mungkin negara atau anggaran APBD atau APBN memberi bantuan atau bisyarah peduli kepada hafidh dan hafidhah, mungkin ya, mereka mau menghafalkan mungkin. Tetapi Anda bayangkan 100 tahun yang lalu, 200, 300, 1000 tahun yang lalu, Al-Quran terus ada orang yang menghafalkan, baik laki maupun perempuan. Siapa yang menyuruh? Maka saya jawab, ini adalah dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menghafalkan Quran, menjaga kemurnian Al-Quran, dan menjaga keaslian Al-Quran. Sebenarnya Al-Fakir pribadi para jemaah sekalian agak khawatir. Dengan teknologi sekarang, orang pakai HP, banyak aplikasi-aplikasi di dalam HP ini tentang Al-Quran. Kalau dulu yang bisa merubah ya percetakan, orang yang mempunyai akses ke percetakan. Kalau sekarang bisa saja orang biasa merubah, menambah, mengurangi daripada Al-Quran yang ada di dalam Android ini. Tetapi para jemaah sekalian, setelah saya membaca daripada ayat tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, saya yakin, saya mantap, tidak akan bisa, dan kalaulah bisa segera ketahuan. Kemarin sempat viral itu surat Kahfi, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Itu tertulis aslinya wa inna laja'iluna ma 'alaiha. Kalimatnya ja'iluna. Itu rupanya percetakan salah cetak. Tertulis wa inna lajahiluna. Ain itu diganti ha. Artinya apa? Dan sesungguhnya aku ini bodoh, tidak tahu. Kalau laja'iluna, aku yang menjadikan. Kan jauh maknanya. Akhirnya para jemaah sekalian, zaman sekarang, zaman WA, langsung viral sampai ke Kementerian Agama. Langsung dikasih tahu, ini memang ada perubahan dan percetakannya yang salah. Hanya satu huruf. Wa inna laja'iluna, itu aslinya tertulis wa inna lajahiluna. Shadaqallahul adzim. Karena itu para jemaah sekalian, dua ini merupakan salah satu daripada mukjizat Al-Quran yang ingin saya sampaikan. Dan Al-Quran para jemaah, satu ayat dengan ayat yang lain, satu surat dengan surat yang lain,
Bahkan satu surat, satu Quran dengan hadis Nabi pasti sinkron. Pasti sama. Lah ini keanehan ini. Kalau kitab-kitab atau buku-buku karangan manusia, halaman pertama dan halaman terakhir ada yang tidak sama, tidak sinkron, bahkan bertabrakan kesimpulannya. Wajar. Undang-undang bikinan manusia, bikin undang-undang bikinan manusia tidak sinkron satu dengan yang lain. Wajar karena bikinan manusia. Bisa jadi. Karena kehebatan Al-Quran. Ini di dalam surat apa itu nanti Ustadz sebut sendiri, tapi saya hafal sedikit ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbaruna al-Quran. Ini ayat berapa Ustaz? Surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Saya hafal sedikit. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah engkau tidak berpikir tentang Al-Quran? Kenapa Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah. Kau andaikan Al-Quran itu bukan dari Allah, bikinan manusia, lawajadu fi ikhtilafan katsira. Niscaya kamu akan menemukan di dalam Al-Quran itu ikhtilaf, tidak sama, tidak sinkron, bertabrakan satu dengan yang lain. Nah, kemarin ada yang nanya begini, Kiai, itu ayat ini mengatakan begini Kiai, aamintum man fis sama, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit? Terus, ini di ayat ini surat Al-Muluk Pak Kiai, Allah disebut di langit. Terus di sini Kiai disebut walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Wa huwa bil ufuqil a'la. Dan Allah itu ada di ufuk yang paling tinggi. Lalu ini kok Allah itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain? Pernah Nabi Isa katanya bertemu dengan Allah di Gunung Tursina. Lalu katanya ada di langit. Kok Quran satu dengan Quran yang lain tidak sama? Saya jawab, yang konslet itu bukan Qurannya, tapi kamu memaknai Al-Quran, kata saya. Siapa yang bilang bahwasanya Allah itu ada di langit? Loh ini Quran pakai. Coba mana? Itu aamintum man fis sama. Man artinya apa? Ya saya artikan Allah. Siapa yang nyuruh Allah ada di langit? Man itu kan tidak selalu bermakna Allah. Bisa bermakna malaikat, bisa bermakna man mau dimaknai Allah, tapi Allah yang menguasai langit, kan selesai. Kalau Anda ngotot bahwasanya Allah itu ada di langit, tabrakan dengan ayat yang lain, bahkan tabrakan dengan keterangan Rasulullah. Nah ini para jemaah sekalian, makanya sinkronnya ayat ini subhanallah, bahkan sinkron dengan fenomena alam Pak. Di laut itu ada satu lautan, di sini tawar, di sini asin. Ini bertemu. Walaupun bertemu, tidak campur itu yang asin dengan yang tawar. Seakan-akan ada dinding pemisah. Penjelasan ini para jemaah sekalian kita bisa lihat di laut. Ada lautnya. Bahkan ada laut, di dalam laut tersebut ada api yang menyala. Cari sendiri itu. Di YouTube banyak. Kalau nggak mau pergi ke tempat tersebut. Ternyata para jemaah sekalian, fenomena ini sudah disebutkan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Misalnya, kalau ada api, kemudian api tersebut ada di dalam lautan, itu disebut begini, wal bahril masjur, watur, wa kitabim mastur, fi raqqim mansyur, wal bahril, ya kan ada kata wal bahril masjur, wal bahril masjur, dan demi lautan di dalamnya ada api yang menyala. Ini para jemaah sekalian terus terang saja, kok ada api di dalam air itu kok bisa? Apa maksudnya? Ternyata ada fenomena itu. Coba
Coba bayangkan, kok andaikan fenomena ini tidak sinkron dengan Al-Quran, atau sebaliknya, Al-Quran yang menceritakan 1400 tahun yang lalu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Muhammad bukan orang pinggir pantai, bukan pinggir laut, bukan orang Tanjung Priok lah garang, di gurun pasir Pak, berani menceritakan tentang fenomena laut. Ya Allah, kalau salah bisa tidak dipercaya Nabi Muhammad, tidak dipercaya itu Islam, tidak dipercaya ini kiai nggak bakal dipercaya. Makanya para jemaah sekalian, ayo dengan adanya keterangan ini, mari kita tambah yakin dengan kebenaran Al-Quran. Ya, terus ngapain Pak Kiai? Setelah diterangkan tentang kehebatan Al-Quran sebagian saja, mari bersama-sama hidupkan hari dan malam bulan Ramadan dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Karena para jemaah sekalian, terus terang saja, Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit zahir, penyakit batin. Al-Quran itu subhanallah, bifahmin au bi ghairi fahmin dapat pahala. Faham tidak paham, ngerti tidak ngerti dapat pahala. Itu kehebatan Al-Quran. Kalau Bapak misalnya baca sholawat, sholawat apa? Tahu, artinya nggak tahu. Tapi ya sholawat, saya ngerti secara umum sholawat. Masih mendingan dapat pahala kalau tahu secara umum. Tapi kalau nggak ngerti sama sekali sholawat, nggak tahu apa, nggak ngerti, ya pokoknya tulisan Arab, tidak dapat pahala. Tapi kalau Quran bifahmin au bi ghairi fahmin, faham atau tidak paham, dapat pahala. Ini para jemaah sekalian, mari kita hidupkan bagaimana sekiranya di bulan puasa ini sukses kita selama bulan puasa ya. Sekarang masuk ke hari keberapa Pak? 8 ya, ke hari 8. Nggak terasa ini, lebih 1 minggu kita sudah menjalankan ibadah puasa. Mumpung masih hangat, mumpung makin semangat, ayo saya sarankan minim ada 5 hal yang harus sukses di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama tentu puasanya. Puasanya sukses dengan pengertian ayo kita naikkan makom puasa kita, bukan hanya sekedar menjaga dari sesuatu yang tidak yang bisa membatalkan daripada puasa, misalnya makan, minum, berjima dan sebagainya. Tetapi mari kita tingkatkan, jangan sampai puasa kita itu diisi dengan perkataan bohong ya, ucapan-ucapan yang tidak benar, kemudian menyebarkan hoax terhadap berita-berita yang tidak benar, bohong dan sebagainya. Utamanya sekarang yang pakai HP Pak. Dulu kalau kita mau berbohong harus ketemu sama orang, mau ngerumpi membicarakan kejelekan orang sama harus ketemu. Sekarang ini subhanallah nggak kerasa tangan kita kadang-kadang nge-share berita yang nggak benar tentang presiden lah, tentang orang lain lah, dan kadang-kadang kita ngasih komen walaupun komennya cuma jempol tapi kebalik begitu. Ya Pak Ustadz, masih jempol kebalik. Sakitnya di sini. Bapak komen, kemudian dikasih emoji begini Pak Ustadz. Itu rasanya 5 tahun nggak hilang itu. Subhanallah. Makanya ayo sadar bahwa kalau dulu saya membaca Al-Quran, bahwa besok di akhirat katanya yang berbicara bukan lagi lisan kita tapi tangan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok yang berbicara adalah tangan kita. Waktu kecil saya mengatakan masa iya ya tangan bisa berbicara. Sekarang yang berbicara memang tangan hari-hari kita. Tolong jaga. Kalau dulu dikatakan jaga lisanmu, sekarang saya tambahin jaga jemarimu. Yang nomor 2, mari kita sukseskan tarawihnya ya. Jangan sampai kosong. Dan yang nomor 3 para jemaah sekalian, ayo upayakan, ikhtiarkan saya dan Bapak hatamkan Qur'annya. Usahakan hatam. Al-Fakir ngomong begini, saya pribadi ngomong semacam ini, memberi semangat kepada saya. Nanti kan diunggah di YouTube ini, pada nonton, saya nonton lagi. Ya Allah, saya sudah menyuruh kepada orang untuk hatam Quran, kok kiainya nggak hatam, malu saya nanti. Ayo hatamkan Qur'annya. Bagaimana sekiranya sukses Qur'annya. Kemudian sukses yang nomor 4 ada, ikhtiarkan kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar.
dengan Lailatul Qadar yang dikatakan khairum min alfi syahrin, lebih utama daripada 1000 bulan. Maksudnya bagaimana Pak Kiai? Jangan sampai di malam-malam Ramadan ini ada yang kosong, utamanya di atas tanggal 20, 21, 22 dan seterusnya. Agar apa? Agar bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Dan kalau sudah bertemu, ngapain kita misalnya sudah merasa saya ini seakan-akan sudah ada di dalam Lailatul Qadar. Bagaimana? Perbanyak doa. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyak itu. Perbanyak sedekah, baca Quran, sholat, dan seterusnya lah. Kalau merasa rasanya malam ini Lailatul Qadar, perbanyak ibadah. Nah, kalau kita sedekah 1.100.000 pada malam itu, maka lebih utama daripada, lebih baik daripada sedekah atau baca Quran selama 1000 tahun, 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Lah inilah kehebatan umat Nabi Muhammad SAW. Tanggal berapa nggak ada yang tahu, ya. Memang sengaja dirahasiakan sama Allah. Yang nomor 5, para jemaah sekalian, ayo kita sukses zakat, infak dan sedekahnya. Bagaimana sekiranya zakat yang belum dikeluarkan segera dikeluarkan, dan ta'jiluz zakat, mendahulukan zakat, mempercepat zakat itu diperbolehkan. Misalnya zakat fitrah dikeluarkan sekarang boleh. Banyak juga, termasuk kita duduk di sini, duduk saja di masjid ya. Biasanya duduk di rumah, pegang remote, udah geser ke masjid. Ngapain? Duduk, i'tikaf. Niat ibadah, duduk saja sudah. Kalau kita niatkan i'tikaf, nawaitul i'tikaf, niat saya i'tikaf di masjid ini, sunatan lillahi ta'ala, sunat karena Allah ta'ala. Sudah dapat pahala sudah. Apalagi sambil wiridan, ya, sambil baca Quran, baca sholawat, dan seterusnya. Insya Allah para jemaah sekalian, ini bagian daripada kebahagiaan kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan Rasulullah sudah menyampaikan, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa senang, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, menyambut dengan kegiatan dan ibadah, maka haramahullah ala jasadahu ala niran. Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya tersentuh dari api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup majelis ini dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.